Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMEMDA Kediri, Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Khususnya kelas 9 hari ini. Semoga akan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap prokes. Oke, untuk pelajaran hari ini, materi hari ini, Ibu akan membahas tentang seni patung. Baik anak-anak, kita langsung aja masuk ke materi kita selanjutnya tentang seni patung. Di bab 1 Ibu sudah menjelaskan tentang seni unsur-unsur, kultur-kultur, apapun tentang seni rupa. Nah, salah satu dalam seni rupa itu ada seni patung juga. Nah, untuk kali ini, untuk bab kedua ini kalian harus tahu, harus bisa mengajarkan apa itu seni patung. Pengertian dari patung dulu. Kalian pasti tahu patung. Oh, berarti aku yang dulu pernah ke sana. Kalian biasanya ke Jogja, ke Blitar. Di situ kan banyak candi-candi. Nah, itu namanya patung. Lah, pengertiannya apa? Jangan hanya kamu tahu fisiknya saja, tapi juga harus tahu juga pengertian dari patung itu. Nah, patung adalah benda tiruan baik manusia maupun binatang yang teknik pembuatannya itu dipahat. Itu seni patung ya. Jadi nanti kalian sering tahu kalau misalnya ke Jogja tuh rekreasi kan ada tempat khusus untuk bikin seni patung itu ada. Kalian bisa melihat langsung praktek di sana, lihat oh pahatnya itu seperti apa ya, seperti itu. Terus setelah tahu pengertian patungnya, sekarang seninya. Seni patung itu apa? Seni patung itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Artinya memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Maksudnya, kalau seni patung ini dia bisa dilihat dari belakang, dari depan, dari samping, dan kiri, dan itu tidak merubah dari bentuknya. Itu kalau karya seni rupa 3 dimensi. Lain dengan kemarin kalian 2 dimensi. Yang seni rupa kemarin bab 1 itu 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari depan saja. Itu perbedaan dari 3 dimensi dan 2 dimensi. Jadi kalau untuk seni rupa 3 dimensi itu lebih dari segala arah dia bisa dilihat. Oke, next. Setelah tahu pengertian patung, seni patungnya, kalian juga harus tahu juga tentang corak seni patung. Itu nanti rangkaian dalam pembuatan seni patung. Coraknya apa saja? Nah, sebelum tahu ke apa sajanya, kamu harus tahu juga pengertian dari corak seni patung. Pengertian dari corak patung itu adalah gaya atau kekhasan perwujudan seni patung. Corak patung muncul karena adanya pengaruh budaya dalam masyarakat. Misalnya zaman Hindu, itu patungnya punya konsep sendiri, punya corak sendiri. Zaman Buddha itu pun juga seperti itu, sama. Dan zaman Islam juga ada, berbeda, tapi kalau di Islam namanya kaligrafi. Itu perbedaannya ya. Nah, sekarang setelah tahu pengertian dari coraknya, kalian harus tahu juga pembagian dari seni patung corak itu ada 3. Yang pertama, representatif, nyata artinya ya. Bisa dilihat banget, bisa dilihat oh nyata. Seperti kalau kalian pergi ke mana namanya itu, ke Candi Borobudur, itu nyata, kamu bisa memegangnya nyata. Itu namanya representatif. Terus yang kedua, abstrak, tidak nyata, itu hanya gambaran saja, hanya angan-angan saja. Itu namanya abstrak. Dan yang ketiga adalah deformatif.
Deformatif itu perpaduan antara representatif dan abstrak. Jadi intinya mengubah bentuk dari aslinya itu dirubah, dikasih lebih biar lebih indah, dengan memahatnya itu diperhalus, dikasih hiasan-hiasan lain, itu namanya deformatif, mengubah bentuk. Ragam karya patung sekarang. Ragam karya patung itu juga jadi 3. 1 potret, 1 badan, dan yang 1 utuh. Maksudnya gimana? Kalau potret itu kayak kamu foto di studio 3x4, 2x3, itu hanya dari badan atas ke kepala. Jadi perwujudan karya patung itu yang berubah kepala sampai dengan dada saja, hanya separuh saja bagian atas, itu namanya potret ya. Sedangkan kalau badan itu kebalikan dari potret. Kalau potret itu yang atas, tapi kalau badan itu bagian bawah tengah. Perwujudan karya patung yang berupa badan saja tanpa adanya kepala atau tanpa anggota badan yang lainnya, misalnya tangan atau kaki, itu namanya hanya tengahnya saja, itu badan. Jelas ya, antara perbedaan potret itu atasnya saja dari kepala sampai dada. Kalau badan itu tanpa kepala, tanpa anggota badan yang lainnya, tengahnya. Nah, perpaduan dari potret dan badan namanya utuh. Utuh itu adalah perwujudan karya patung berupa kepala, badan, anggota badan atas, dan anggota badan bawah. Anggota badan atas itu apa saja? Ya, ini telinga, tangan, itu termasuk anggota badan bagian atas. Nah, dan yang anggota bagian bawah apa? Jelas, otomatis kaki, jari-jari kaki. Nah, itu kamu nanti bikinnya itu lengkap. Jadi ada mata, ada telinga, ada mulut, itu ada rambutnya. Nah, nanti rambutnya itu bervariasi. Kalau patung itu terserah kalian ya, kalian bikin gimana, atau hanya pelontos itu juga nggak masalah, kan terserah kalian bikin. Yang kalian punya ide, aku bikin patung ini nanti misalnya kayak singa, kan ada rambutnya gitu ya, itu terserah kalian ya. Jelas ya pengertian potret, badan, utuh, jelas semua ya. Potret itu bagian atas, badan bagian tengah, utuh itu atas, tengah, dan bawah. Jadi keseluruhannya lengkap. Setelah semuanya kamu tahu semuanya, sekarang kalian harus belajar tentang bahan seni. Harus tahu bahan seni pembuatan patung itu macam-macam. Kayu, plastis, batu, logam, bahan kimia, ataupun tanah liat juga bisa dibuat bahan patung. Nanti tugas kalian membuat seni patung itu membuat patung, tapi tidak usah dari kayu, batu, nanti terlalu sulit kalian untuk mengerjakannya. Nanti Bu Yun hanya memberikan tugas-tugas dari sabun. Nah, nanti kalian pahat dari sabun itu. Lebih simpel, lebih mudah mencarinya juga, dan membutuhkan waktunya juga tidak terlalu lama ya. Setelah tahu bahannya, sekarang peralatannya yang dibutuhkan tuh apa saja untuk membuat seni patung itu. Ada butsir, ada media, ada pahat, ada palu, ada cetakan, ada cetok, catut, dan las. Nah, nanti itu kamu kan sudah bisa melihat. Kalau untuk catut, las itu pasti yang digunakan untuk bahan-bahan logam. Tuh. Terus butsir itu alat panjang yang ujungnya itu lancip gitu ya. Itu namanya butsir, nanti buat. Terus
ya, meja putar itu kalau kalian mau bikin gerabah, nah dari tanah liat, misalnya mau bikin mangkok, bikin guci, itu nanti mejanya bisa diputar buat menghaluskan, buat membuat patung yang akan kamu buat itu, ya. Setelah tahu semuanya bahan peralatan, sekarang kalian harus tahu juga teknik pembuatannya. Nah, teknik pembuatannya tuh apa saja? Satu, kita membuat teknik pembuatan seni patung dengan teknik butsir, teknik pahat, teknik cetak, dan teknik susun. Nah, kalau sudah tahu itu, pengertiannya juga harus tahu. Jadi nggak hanya teknik tok, tapi pengertian nggak ngerti. Nanti kalau kalian nggak ngerti kan nggak bisa mengerjakannya. Nah, sekarang pengertian teknik butsir itu apa toh? Teknik butsir itu cara membuat patung dengan bahan-bahan yang lunak, seperti tanah liat, gipsum ataupun lilin. Nah, untuk prosesnya bisa dengan subtraktif, mengurangi, atau aditif, menambah bagian-bagian tertentu. Ini kalau seperti tadi Biyun bilang, meja putar itu berfungsi juga di teknik butsir ini, ya. Karena lihat kalian mau membuat guci, kamu sudah bikin ternyata kok kebesaran, berarti subtraktif. Kok kurang gede, berarti aditif, menambah bagian-bagiannya dengan diputar menggunakan meja putar tadi, ya. Lanjut, untuk pengertian selanjutnya adalah menggunakan teknik pahat, teknik yang kedua. Di teknik pahat ini, pengertiannya adalah teknik yang membuat karya seni dengan membuang bahan-bahan yang tidak digunakan. Biasanya menggunakan alat martil, pahat, kikir, ya. Jadi kamu membuat dari kayu atau dari batu, itu menggunakan teknik pahat. Jadi kamu pahat di situ. Kamu mau membuat hidung manusia, tetapi di situ terlalu lebar, terus kurang cekung, kurang mancung. Nah, itu kamu bisa buang dengan menggunakan pahat atau martil tadi. Kamu kikir, berarti akhirnya persis seperti model hidung, model mata, model mulut, seperti itu. Itu menggunakan teknik pahat. Lanjutnya, pengertian dari teknik cetak. Kalau teknik cetak itu lebih mudah. Kenapa? Karena sudah ada alatnya. Kalian tinggal memasukkan bahan yang akan kamu buat itu dalam bentuk apa. Misalnya kamu menggunakan bahan lilin, itu bisa. Jadi lilin dicairkan, terus itu sudah ada cetakannya. Di teknik cetak itu bikin apa? Misalnya bentuknya kepala orang. Ya, sudah kamu tinggal mencairkan lilinnya aja, terus dimasukkan di cetakan itu. Tidak terlalu kayak teknik pahat atau butsir tadi, itu banyak menggunakan tangan. Tapi teknik cetak hanya menuangkan saja di tempat yang sudah ada tadi cetakannya tadi, itu bentuknya apa, ya. Adalah teknik susun. Teknik susun adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan cara menyambung atau menyatukan dua bahan atau lebih menjadi sebuah hasil karya seni. Misalnya kalian membuat tangan, dibikin sendiri. Pergelangan tangan, jari-jarinya itu kamu bikin sendiri, terus kamu sambungkan antara lengan atas sama lengan bawah, sama jari-jari disambungkan. Nah, itu namanya teknik susun, menyambung atau menyatukan dua bahan atau lebih menjadi satu hasil karya seni. Setelah tahu semuanya bahan, teknik, alat, sekarang kan juga harus tahu prosedur pembuatan karya seni rupa. Ini Bu Yun kasih contoh dengan menggunakan bahannya itu plastisin, ya. Kalau kita menggunakan plastisin, misalnya menyiapkan 8 balok plastisin, kawat 2 meter, ini nanti akan membuat manusia, ya. Ini contoh kita membuat patung manusia. Contohnya seperti ini Bu Yun kasih contoh ke kalian sebelum nanti kalian bikin sendiri. Nah, ini contohnya seperti ini anak-anak. Persiapan bahan dan alat. Kamu menyiapkannya apa saja? Plastisin aja yang kita mudah.
ada 8 balok, 8 yang kita butuhkan. Kawatnya 2 meter. Siapkan papan ukuran 10 x 10 dan 1 cm. Dan siapkan jelas alatnya, yaitu butsir atau seperlunya kalian butuhkan nanti apa, kalian lebih tahu itu. Ya. Setelah itu persiapan alat-alatnya lengkap, kalian membuat desainnya. Tadi Bu Yun ini kasih contohnya adalah siapkan gambar patung manusia. Nah, kamu membuat itu. Desain patung manusia itu gimana? Seperti yang kamu ingin, kamu bikinnya bagaimana? Setelah lengkap semua, baru masuk ke prosesnya. Proses pembuatan patungnya. Banyak langkah-langkahnya di sini contohnya ya. 1, anak-anak, kalian bisa lihat juga di situ. Buatlah kerangka manusia dari kawat di atas papan. Nah, itu berarti kawat yang 2 meter tadi itu kamu bentuk di atas papan. Kamu ingin modelnya seperti apa? Kalau sudah sesuai dengan keinginanmu, aku bikin ini, Kak sudah plek, serak di hati, baru diambil plastisin secukupnya dulu, dibentuk dulu bagian paling bawah lebih dahulu, kakinya dulu. Setelah kaki naik ke atas, ke tungkai, terus ke bagian badan, ke bagian kepala, tangannya kan ada tangan bawah, tangan atas ya. Setelah itu barulah jadi itu patung manusia secara utuh. Nah, buatnya itu kalian harus membagi perbagian itu dengan alat bantu butsir tadi. Itu fungsinya ya. Setelah selesai kita masuk ke finishingnya. Setelah selesai semua kamu rangkai di situ, alat-alatnya tadi, bahan-bahannya tadi sudah masuk semua, ada kaki, ada tangan, ada mata dan semuanya, baru dihaluskan permukaan patung itu dengan menggunakan jari tanganmu. Tuh dirapikan, nanti dihaluskan, jadi nggak gerunjal-gerunjal. Yang tadi malamnya itu yang kamu plastisin itu, malamnya itu kamu haluskan. Bagian kakinya diperhalus, bagian tangannya diperhalus, bagian mata lebih dicorongkan lagi, lebih dimasukkan. Jadi jelas kalau sudah genap, sudah selesai utuh semuanya, itu sudah jadi menjadi patung yang seperti yang kalian inginkan. Nah, itu tadi contoh ya anak-anak ya. Contoh untuk pembuatan seni patung. Nanti kalian tugas dari Bu Jun menyusun nanti bahannya dari sabun batangan aja ya. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu tentang seni patung. Semoga yang diterangkan Ibu dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa dukung terus video pembelajaran kita Spemda Kediri dengan cara like, subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.